Udah kopinya bagaimana? Ya, Mantap. mantap. Oke. Jadi begini, di era COVID ini kita kan ada istilah new normal ya. Jadi ada Ya. hal-hal yang memang membatasi kita, tidak bisa ada jarak dan segala macamnya lah. Tadi kan Bung Paul udah nyinggung bahwa ada Bawaslu atau apa namanya ya. Mungkin Ya. bisa langsung Bung Paul jelaskan aja kepada Ya. masyarakat dan masyarakat bagaimana tuh? Jadi dari mana? Bawaslu ini kan mempermudah, Ya. mempermudah laporan masyarakat Ya. berkaitan tentang penanganan pelanggaran, dugaan Ya. pelanggaran. Ya. Jadi sebenarnya paling sederhana, Ya. cukup buka Play Store. Oke, coba. Jadi kita Play Store, ya terus apa kita namanya? buka Play Store, kita buka kita ketik Gowaslu. Oke, saya langsung nih ya. Gowaslu. Jadi Oke, kita Gowaslu. Gowaslu, Yang- jadi yang kita gambar download ini ya. gambar kotak suara ya. Gambar ini ya, gambar Oke, saya tulis dulu. logonya Bawaslu. Bawaslu, Jadi- install. Oke, terus. Nah, nanti ada profil, bisa kita buat profil kita sini kan, identitas kita. Coba. Jadi ada my profil, ada panduannya ada di situ. Ada Tata ya. cara melapor untuk pihak online ini bagaimana. Terus ini untuk profil. Nah, langsung kita masuk ke buat laporan, ya kan? Jadi buat laporan jenis pelanggarannya apa, ya kan? Pelanggarannya, terus uraian kejadian, terus tanggal dan waktu kejadian, alamat dan barang bukti. Oke. Nah, ini langsung dikirim. Begitu ini sudah diisi semuanya, langsung dikirim. Nanti Bawaslu akan memverifikasi, bukan bukan tidak serta-merta serta-merta langsung kita apa ya? Kita justifikasi ini, wah ini salah nih. Oke, iya. Ini ada dugaan pelanggaran, tidak. Tentu ada proses yang harus kita lakukan, itu. Bung Paul, ini kan memang selama ini kami dengarkan kekhawatiran masyarakat ketika melapor harus mencantumkan identitas, KTP Ya. dan segala macam. Berarti ini di Bawaslu ini kayak kan harus daftar juga ya? Berarti harus pakai nomor KTP juga ya? Ya, tentu ada pendaftaran identitas ya kan, harus ada identitas yang jelas. Tentu kan kalau ada apa, kalau mau buat laporan itu kan harus ada identitasnya kan. Bertanggung jawab. Harus ada identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau memang seandainya memang yang melaporkan itu tidak mau menunjukkan identitasnya, Iya. tentu Bawaslu ada mekanisme lain. Jadi ini informasi ini kita jadikan informasi awal. Oke. Informasi awal akan kita telusurin, jadikan temuan nanti. Tentu kita juga akan menjaga ya kan, karena sesuai dengan undang-undang Iya. kita juga harus menjaga kerahasiaan pelapor ya kan. Tentu kita koordinasi dengan tim sentra Gakumdu juga, karena kita ada tim sentra Gakumdu dari pihak kepolisian dan kejaksaan gitu. Artinya kata kuncinya, walaupun masyarakat yang melaporkan harus mencantumkan identitas, tapi tetap dirahasiakan Ya, informasi tentu siapa kerahasiaan pelapornya, pelapornya tetap kita jaga ya kan. Artinya nggak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat. Oh, ya? tidak perlu. Kita ya itulah yang selama ini yang jadi problemnya kan itu. Kenapa orang Malas melapor. jarang yang mau melaporkan peristiwa-peristiwa pelanggaran ini ke Bawaslu. Salah satu problemnya itu dia tidak mau berisiko istilahnya kan, tidak mau ambil risiko dalam melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, yang jelas kami tetap akan menjaga itu karena undang-undang juga mengatur tentang menjaga hak pelindungan pelapor maupun saksi-saksi ya kan itu. Tapi untuk yang Bawaslu ini memang harus ada Oh iya, identitas karena ya? harus ada identitas ya kan untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Paling tidak Bawaslu ini adalah informasi awal yang kita terima ya kan. Bukan berarti begitu masuk laporan dari Bawaslu bukan berarti ini serta-merta pelanggaran, tidak. Tentu ini informasi awal yang akan kita telusurin. Itu yang saya sampaikan tadi Cak Wawan. Personil kami ini kan terbatas juga kan. Tentu kalau kerjasama dengan masyarakat, dengan pihak stakeholder, ini kan mempersempit geraknya calon kepala daerah untuk melakukan dugaan-dugaan pelanggaran, ya kan. Makanya kita sama-sama menjaga dan mengawasi proses demokrasi ini. Gitu, Sehingga nanti hasilnya juga bisa ya, maksimal ya. kita tetap di dalam masa pandemi COVID-19 ini bukan berarti kualitas demokrasi kita akan menurun. Tentu ini akan kita jaga kualitas maupun kuantitas dari proses demokrasi kita di Jambi ini. Gitu. Jadi partisipasi demokrasi baik, kualitas dan hasil juga baik. Juga baik itu. Nah, balik ke Bawaslu lagi ini,
udah bisa jalan ini? Oh, sudah. Mulai sekarang udah bisa Sudah. dipakai? Kalau sekarang sudah mulai, Udah kita mulai, ya? sebenarnya ini udah cukup lama Udah cukup lama, program iya. Gowaslu ini kan. Sudah cukup lama. Silakan kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, Iya, iya. silakan untuk menyampaikan laporan ini melalui aplikasi yang sudah kami miliki ini. Jadi masyarakat juga punya peran ya, Ya. peran untuk menjaga kualitas demokrasi. Makanya ya. kita juga mengajak merangkul semuanya untuk sama-sama mengambil peran. Iya, iya. Ya, bedanya kan kita kan dari Bawaslu karena ada fungsi tugas yang sudah diamanatkan undang-undang. Tentu kan perannya Iya. ada cara masing-masing. Iya, iya. Kalau kawan-kawan media itu, kawan-kawan wartawan itu melakukan pengawasan punya perannya masing-masing. Iya. Fungsinya juga dia melakukan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita, Iya. ya kan? Bawaslu juga punya peran melakukan pengawasan, tapi dengan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu, Jawan. Bung Paul, ini kan terkait protokol kesehatan COVID-19 ini. Ya. Apa ini yang udah disiapkan Bawaslu dalam menjalankan ya tugas-tugas, walaupun tadi kan katanya ada sistem online daring segala Ya. macam, tapi dalam hal-hal tugas-tugas di lapangan, Iya. itu seperti apa? Tentu memang tidak dalam tahapan ini tidak semuanya dengan online-online, Iya, iya. dengan Zoom dan Zoom itu kan. Iya. Tentu ada langsung melakukan pengawasan melekat. Tatap muka gitu ya? Ya, melakukan pengawasan tetap melekat secara langsung. Iya, Ini misalnya proses nanti proses coklit ini, pencocokan dan penelitian Bagaimana untuk daftar pemilih. Iya. Kita kan tidak jadi alasan kalau daftar pemilih kita ini amburadul dikarenakan COVID-19. Ini Ya. bukan jadi alasan. Walaupun dengan kondisi pandemi ini, kita daftar pemilih kita juga harus berkualitas, ya kan? Itu yang kita harapkan. Nah, tentu ini kami juga dari Bawaslu RI Ya. sudah rapat juga lah kan, sudah koordinasi dalam persiapan-persiapan yang kita lakukan. Misalnya nanti pengawas kita harus di bawah, misalnya pengawas TPS kita atau pengawas desa atau kelurahan itu menggunakan APD misalnya kan, alat pelindung diri atau paling tidak masker gitu nah kan, atau hand sanitizer itu ya kan. Nah, tentu itu fasilitas-fasilitas yang menyangkut tentang keprotokolan kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini, tentu itu akan menjadi prioritas kita. Cuman persoalannya sekarang kita lagi nyusun anggaran, Cawan. Berarti masih dalam proses ya? Masih dalam proses, Oke. ya kan. Memang ada beberapa anggaran-anggaran yang mungkin harus dirasionalisasi lagi untuk kebutuhan keselamatan. Ini yang saya bilang tadi, ada faktor kerawanan keselamatan kesehatan penyelenggara kita, ya kan. Nah, tentu ini menjadi prioritas kita untuk menjaga keselamatan penyelenggara kita, gitu. Ya, karena kan begini Bung, karena kan informasi yang kita dengar kan dari pemerintah sendiri ingin memangkas anggaran untuk Ya. memberikan pada penanganan COVID-19 kan. Nah, di satu sisi pihak penyelenggara sendiri termasuk Bawaslu kan dalam menjalankan tugasnya harus menambah anggaran tadi kan, harus beli masker segala macam itu bagaimana? Makanya sekarang tim dari sekretariat kita lagi menyusun nih untuk melakukan merevisi atau merasionalisasi anggaran-anggaran yang sudah ada. Apakah ini menambah atau berkurang kita tidak tahu ya kan. Atau di-switch dari yang satu atau yang lain, atau disuitkan yang kegunaan rakor-raker dari hotel ini tidak kita bisa gunakan. Zoom. Mungkin kita pakai Zoom tadi Iya. bisa dialihkan ya kan. Nah, tentu ini ya kita berharap lah bijaksana ya kan, yang bisa melakukan untuk mementingkan keselamatan kami juga di lembaga penyelenggara. Karena salah satu poin rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 itu kan salah satu poinnya kan soal anggaran. Artinya kita juga berharap intervensi dari pemerintah pusat melalui APBN untuk kebutuhan anggaran pilkada ini. Kalau untuk APBD saya pikir memang tidak maksimal lagi ya. Mungkin misalnya APBD provinsi mungkin sudah tidak, karena pada umumnya kan sudah lari ke penanganan COVID-19. Maka kita minta intervensi juga, intervensi dari APBN oleh pemerintah pusat itu. Oke, terakhir Bung Paul, ini ya pesan lah buat masyarakat, buat kandidat agar ya itu tadi kualitas demokrasi kita baik, tapi juga bukan berarti menghambat penyaluran bansos COVID-19. Bagaimana? Apa yang? Ya, kita berharap jalankan sesuai dengan tupoksi yang ada. Satu itu. Yang kedua,
jangan mengambil risiko terhadap pelanggaran-pelanggaran berkaitan tentang pelaksanaan pilkada ini, terutama kepala daerah yang punya niatan untuk maju, yang bakal punya niatan untuk maju dan mendaftarkan nanti sebagai calon kepala daerah. Kita berharap dan menghimbau ikuti pedoman-pedoman, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau itu sudah diikutin, kepala daerah kalau sudah mengikuti aturan-aturan, mudah-mudahan proses di bawahnya juga akan ikutin aturan-aturan semuanya kan. Semua pemangku kepentingan juga akan mengikutin. Nah, jangan melihat proses demokrasi ini, jangan melihat banyaknya pelanggaran, ya kan? Minimnya pelanggaran artinya proses pencegahan yang kita lakukan maksimal. Minimnya pelanggaran artinya kualitas kita sudah mulai bagus, ya kan? Nah, kita berharap berikanlah contoh terbaik, baik itu pemilih, baik itu penyelenggara, baik itu peserta, sama-sama kita menjaga kualitas demokrasi ini. Kalau hanya penyelenggara yang menjaga kualitas, pemilih tidak, pesertanya tidak, percuma juga, ya kan? Jadi saling berkesinambungan antara tiga ini tadi, pemilih, peserta, penyelenggara, saling berkesinambungan untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Itu Cak Wawan. Oke, makasih Bung Paul, sukses sama-sama. buat Bawaslu. Terima kasih sama-sama Cak Wawan. P19 juga tidak menghalangi ya kerja-kerja. Iya. Oke. Baik, sampai jumpa di jam berita ngobrol selanjutnya. Terima kasih.